Gempa dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela sejak 24 Juni lalu, menyisakan duka bagi korban maupun keluarganya. Petugas penyelamat berpacu dengan waktu menemukan korban yang masih selamat. Di balik pekatnya debu gempa, seberkas cahaya mukjizat hadir melunakkan kerasnya reruntuhan bangunan. Mereka yang sempat dianggap hilang ditelan maut kembali didekap oleh kehidupan. Masih ada asa di balik reruntuhan. Saat kepanikan melanda dan langit-langit beton runtuh seketika, saudara, sebuah keajaiban terjadi di tengah duka. 3 orang anggota keluarga termasuk seorang balita berhasil selamat setelah 3 hari tertimbun reruntuhan gedung Palma-Real di Venezuela. Di dalam ruang sempit yang terjepit pilar bangunan itu, naluri seorang ayah muncul dari suara ketukan di dalam puing-puing. Jose Gaipoli, sosok ayah yang tak pernah menyerah meski gedung Palma-Real di Los Cocos, tempat tinggal anaknya telah rata dengan tanah akibat gempa. Ia masih yakin keluarganya masih hidup. Nalurinya berkata jika sang putra, menantu dan cucunya masih bertahan meski 3 hari terjebak di dalam reruntuhan. Setelah berupaya siang dan malam, akhirnya suara lirih dan ketukan samar dari sang anak jadi harapan. Y en algún momento escuchamos, pero muy lejano, como un susurro, estamos aquí. Me devolví, volví a gritar y eso se escuchaba mejor que los gritos. Y entonces, bueno, estuvieron buscando las maneras de poder entrar allí. Satu persatu dari mereka berhasil dievakuasi dari puing reruntuhan. Mulai dari si kecil Luciano, disusul sang ibu dan terakhir sang ayah. Keajaiban itu nyata, saudara, seluruh anggota keluarga dievakuasi dalam kondisi hidup. Di sudut lain yang hancur lebur, sebuah keajaiban kecil menggetarkan hati para relawan. Di bawah tumpukan material berat yang mustahil menyisakan ruang bagi manusia, ditemukan seorang bocah berusia 3 tahun. Di saat dunia di sekitarnya runtuh dalam kemarahan alam, bocah kecil ini ditemukan dalam kondisi hidup. Seolah ada tangan yang tak terlihat mendekap dan melindunginya dari puing bangunan. Tim pencarian dan penyelamatan internasional Yordania berhasil evakuasi bocah 3 tahun, 6 hari saudara, setelah gempa bumi melanda negara tersebut. Menggunakan alat termal, bocah kecil itu terdeteksi di bawah reruntuhan salah satu rumah. Ia kemudian dibawa untuk mendapat perawatan medis. Kisah lainnya yang menyentuh hati adalah perjuangan seorang nenek yang terjebak sendirian, saudara, selama 86 jam. Lansia 60 tahun itu bertahan di antara runtuhan sebuah bangunan yang ambruk di Carabea, Venezuela lebih dari 3 hari. Dalam kesendirian yang dingin, tak seteguk air pun tubuh rentanya menolak untuk menyerah. Hola, mira, ¿me miras aquí? Belkis Josefina Barreto, nenek 60 tahun, bertahan hidup selama 86 jam di antara reruntuhan bangunan akibat gempa bumi. Ia berhasil dievakuasi tim penyelamat asal El Salvador yang berlangsung lebih dari 11 jam. Setelah dievakuasi, saudara, lansia itu ditandu, kemudian diterbangkan menggunakan helikopter ke sebuah klinik swasta di Caracas untuk mendapat perawatan medis. Laporan awal menunjukkan Barreto dalam kondisi kritis, kemudian diumumkan bahwa kondisinya kini stabil.
Sementara itu, saudara, kisah berbeda dialami pemuda 21 tahun Aaron Levi Cantio Vargas. Vargas dievakuasi dalam keadaan selamat setelah terperangkap selama 5 hari akibat gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela, 24 Juni lalu. Seorang dokter asal El Salvador sempat memberikan cairan infus kepada Vargas, sementara tim penyelamat berusaha menjangkaunya. Vargas bercerita bahwa ia adalah satu-satunya yang selamat dari gedung itu. Vargas berterima kasih kepada tim penyelamat dari El Salvador, Meksiko, dan Venezuela. Pemuda 21 tahun itu, saudara, berterima kasih kepada tim penyelamat serta terkhusus kepada Presiden El Salvador, Nayib Bukele, karena menanggung biaya perawatannya. Gracias, presidente, por todo lo que está haciendo por mí. Y hasta donde tengo entendido, mis familiares me dijeron que usted es el que ha pagado, es el que ha dicho que me den las mejores atenciones. Dios me lo bendiga grandemente. Se le quiere, de verdad. Dios bendiga su vida, sus proyectos, todo lo que usted se proponga como presidente, como persona, como siervo de Dios, lo que sea. Namun di balik setiap keajaiban yang menyisakan senyum, realita pahit di lapangan tetap menyisakan luka yang menganga dalam. Tidak semua korban seberuntung mereka, saudara. Ribuan nyawa telah terenggut dan lebih banyak lagi yang masih terkubur dalam sunyinya reruntuhan yang belum terjamah. Bagi keluarga yang ditinggalkan, penantian ini adalah siksaan terbesar. Berada di antara harapan tipis akan keajaiban atau kesiapan menerima kenyataan bahwa orang yang mereka cintai telah tiada. Di sudut-sudut kota yang hancur, saudara, para keluarga tertunduk lemas di depan kamar jenazah sambil merajut asa di tengah ketidakpastian yang menyiksa. Seperti Rosana Luna yang terus mencari adiknya yang hilang setelah runtuhnya sejumlah bangunan di Playa Los Cocos, La Guaira. Luna menilai proses identifikasi berjalan lambat karena pembaruan data. Namun ia memahami ada banyak kerabat yang juga mencari anggota keluarganya. No la he encontrado. Estoy todavía en la búsqueda. El proceso ha sido fuerte y digamos que largo porque no he encontrado absolutamente nada. No sé nada de ella. Hemos buscado en hospitales, en el bolipuerto el día de ayer estuve, hice reconocimiento físico y hasta el sol de hoy, nada, que la encuentro. Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela pada 24 Juni 2026 terus bertambah, saudara. Sepekan setelah gempa, hampir 50.000 orang masih dilaporkan hilang. Sementara jumlah korban tewas telah mencapai 2.595 jiwa. Serta 26.400 orang terdampak termasuk kehilangan tempat tinggal mereka. Di tengah duka yang mendalam, setiap tangan yang saling menggenggam dan setiap nyawa yang berhasil diselamatkan adalah bukti nyata bahwa sekecil apapun asa yang dimiliki, ia akan selalu menjadi lentera, saudara. Venezuela tidak akan berjalan sendirian. Karena selama kepedulian dunia mengalir dan semangat saling merangkul tetap terjaga. Dari balik puing-puing ini, kehidupan baru yang lebih kuat pasti akan kembali berdiri tegak. Informasi usai jeda, saudara, seorang tapir yang terlihat berkeliaran mencari makan di jalan lintas timur Sumatera Mesuji. Namun sayangnya, satwa langka yang hampir punah itu bukannya diselamatkan, malah dibunuh dan dikonsumsi oleh warga.